Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu ada 4. 1. Bilangan kuantum utama diberi lambang N. 2. Bilangan kuantum azimut diberi lambang L. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik diberi lambang M. Yang keempat, bilangan kuantum spin diberi lambang S. Nah, masing-masing bilangan kuantum ini mempunyai harga. Jadi ada harga. Nah, harga bilangan kuantum utama itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan kuantum azimut mempunyai harga 0 sampai dengan N-1. Bilangan kuantum magnetik punya harga min L sampai dengan plus L. Bilangan kuantum spin punya harga plus setengah atau min setengah. Nah, terus bilangan kuantum ini utama itu menyatakan kulit atom. Bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit. Bilangan kuantum magnetik menyatakan jumlah orbital. Bilangan kuantum spin menyatakan arah rotasi elektron atau arah perputaran elektron. Ini fungsinya. Nah, sekarang bilangan kuantum itu menyatakan kulit, ialah N. Nah, N ini kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga. Nah, masing-masing kulit itu bisa ditempati dengan 2 N pangkat 2. Jadi kalau kulit ke-1 itu bisa diisi oleh 1 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1 kali 2, 2. Jadi kulit ke-1 berisi 2 elektron. Kulit kedua berisi, nah, N-nya diganti 2, 2 kuadrat, 4 kali 2, 8, jadi 8 elektron. Kulit ketiga berisi 3 kuadrat, 3 kali 3, 9 kali 2, 18, berisi 18 elektron. Kulit keempat, nah, ganti, N-nya 4 kuadrat, 16 kali 2, berisi 32 elektron. Kulit kelima berisi berapa? 5 kuadrat, 25 kali 2, berarti ini berisi 50 elektron. Nah, sekarang kulit ke-1 berisi 2, kulit kedua berisi 8, kulit ketiga berisi 14, kulit keempat berisi 32. Ini akan terdistribusi kepada masing-masing subkulit dan orbital. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana elektron-elektron ini terdistribusi pada kulit atom, subkulit, jumlah orbital, dan arah rotasi elektron. Nah, sekarang bagaimana elektron-elektron itu bisa tersebar kepada kulit, subkulit, dan orbital. Kita lihat, ini misal N-nya 1. N sama dengan 1. Nah, N1 itu berarti L-nya berapa? Nah, kita tahu tadi ada harga L. Harga L itu 0 sampai dengan N-1. Nah, karena N-nya itu 1, maka 1 kurang 1 berarti L-nya 0. Harga M berapa? Harga M juga 0. Harga S berapa? Harga S itu plus setengah dengan min setengah. Ini artinya 2 elektron.
diberi lambang K. L0 diberi lambang S. M0 itu mempunyai satu orbital. Nah, kulit ke-1 itu maksimum 2 elektron, maka plus setengah dengan min setengah, 2 elektron. Sekarang kalau N-nya 2, N sama dengan 2. Nah, N sama dengan 2 berarti kulitnya L. Nah, L-nya berapa? L-nya itu 0 dan 1. Mengapa 0 dan 1? Karena dia mempunyai harga min L, mempunyai harga 0 sampai dengan N min 1. Maka N-nya diganti 2 kurang 1, 1 berarti 0 dan 1. Jadi harga L itu 0, harga L itu 1. Nah, L0 diberi lambang S, L1 diberi lambang P. Nah, harga M-nya berapa? Karena 0 tetap M-nya sama dengan 0. Nah, M ini berapa? Karena dia 1, maka 1 itu kalau kita buat pakai garis bilangan, ini 0, ini plus 1, ini min 1. Min L sampai dengan plus L, min L sampai dengan plus L. Berarti min 1 sampai dengan plus 1, maka yang tulis min 1, 0 plus 1. Jadi di sini M-nya min 1, 0 dan plus 1. Nah, ini ada 3 orbital. Nah, 3 orbital itu berisi berapa elektron? Ini isinya 2 elektron, plus setengah dan min setengah. Yang ini juga plus setengah dan min setengah. Yang ini juga plus setengah dan min setengah. Nah, berarti ini seluruhnya ada 6 elektron. Ini ada S-nya plus setengah dan min setengah. Ini 2 elektron, jadi total ada 8 elektron. Jadi kulit kedua maksimum 8 elektron. Nah, 8 elektron ini tersebar pada 2 subkulit S dan P. Subkulit S itu ditempati oleh 2 elektron. Subkulit P ditempati oleh 6 elektron. Nah, sekarang bagaimana kalau kulitnya ketiga? N sama dengan 3. Berarti kulitnya namanya KLM. Kulit M. L-nya punya harga berapa? 0 sampai dengan N-1. Karena N-nya 3, berarti 3 dikurang 1. 3 kurang 1 itu 2. Berarti di sini L-nya 0, 1 dan 2. Nah, L0 punya harga M juga 0. L1 punya harga M min 1, 0 dan plus 1. L2 punya harga M min 2, min 1, 0, plus 1 dan plus 2. Nah, ini satu orbital. Yang ini 3 orbital. Yang ini 5 orbital. Nah, ini subkulitnya namanya S, ini namanya P, ini namanya D. Jadi subkulit S ada 1 orbital, subkulit P ada 3 orbital, subkulit D ada 5 orbital. Nah, masing-masing ini berisi 2 elektron, ini berarti 6 elektron, ini berarti 10 elektron. Nah, 10 elektron bagaimana? 2 elektron bagaimana? Plus setengah, min setengah, jadi jumlahnya 2. Ini plus setengah, min setengah. Yang ini juga plus setengah, min setengah. Yang ini juga plus setengah, min setengah. Jadi jumlahnya ada 6 elektron. Nah, yang ini juga sama seperti atas. Setiap orbital itu punya 2 elektron. Nah, karena ini 10, ini 6, ini 2. Jadi kalau dijumlah total ada 18 elektron. Kulit
buat sendiri. Kamu coba latihan buat sendiri kulit keempat. Kulit keempat itu berarti kalau ini ada S, P, D, nah yang satunya lagi F. Nah sekarang silakan kamu buat sendiri. Sekarang dari N, L, M, S ini kita bisa buat aturan konfigurasi elektron. Nah, aturan konfigurasi elektron itu disebut juga aturan Aufbau. Nah, bagaimana kita buat aturannya? Kita lihat. Kulit ke-1 punya satu subkulit. Satu subkulit ini diberi lambang S. Nah, maka itu 1S. Dari sini 1S, 2S, 2P. Jadi 1S, 2S, 2P. Ketiga, 3S, 3P, 3D. 3S, 3P, 3D. Kulit keempat ada 4S, 4P, 4D, 4F. Kulit kelima ada 5S, 5P, 5D, 5F, 5G. Kulit ke-6, 6S, 6P, 6D. 7S, 7P, 7D. Nah, aturan Aufbau itu dibuat seperti ini. Nah, kemudian kita buat tanda panah serong. Jadi ke 1S dulu, kemudian pindah ke 2S, 2S pindah ke 2P, 2P pindah ke 3S, 3S naik lagi ke 3P, 3P turun ke 4S, 4S naik lagi ke 3D, 4P habis 4P ke 5S, 5S di sana tidak ada lagi, pindah ke 4D, 5P, 6S. Nah, ini pindah lagi ke 4F, ini pindah lagi ke 5D, ini pindah lagi ke 6P, ini pindah lagi ke 7S. Nah, setelah 7S tidak ada lagi kan, naik lagi 5F, 6D, 7P. Nah, ini ke sini, ini nanti. Tapi nanti pengisian elektron G ini belum ada, belum nyampe. Nah, ini namanya aturan Aufbau. Isinya apa? Pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, sekarang bagaimana kita akan membuat konfigurasi elektron? Nah, sekarang kita akan membahas hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Nah, sekarang bisa kita buat. Tentukan letak unsur berikut dalam sistem periodik. C, B 12 Mg, C 15 P, D 18 AR, E 21 SC, F 25 MN. Nah, 6C. Nah, 6C itu kita tahu nomor atomnya 6, berarti punya elektronnya 6. Nah, punya elektron 6 ini bagaimana kita buat konfigurasi elektronnya? Maka kita lihat itu mulai dari 1S. 1S. Nah, S tadi maksimum ditempati oleh 2 elektron, maka 1S2. Nah, selanjutnya 1S pindah ke 2S. Nah, 2S ini juga 2S2. Jadi ini kalau dijumlah 2 tambah 2 baru 4. Maka 2S pindah ke 2P. 2P. Nah, P ini maksimum 6. Subunit P itu maksimum 6. Maka sisanya 2. 2P2. 2
2 tambah 2 tambah 2 jadi 6. Nah, sekarang kalau dia 12 Mg berarti punya 12 elektron. Ya. 12 elektron itu kita buat 1 S2, 2 S2, 2 P. Nah, P tadi 6, maka ini tulis 2P6. Nah, ini kalau dijumlah baru 10. Dia harus 12. Nah, setelah 2P, dia harus pindah ke 3S. 3S2 pas 12. Nah, sekarang kalau 15P punya 15 elektron, maka harus mulai juga dari 1S2. Sudah 1S2, 2S2, maka kita tulis di sini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 kurang 3 untuk 15. Nah, habis 3S pindah kemana dia? Pindah ke 3P. Maka di sini 3P3. Jumlahnya 15. Sekarang yang 18. 18 AR ini berarti punya 18 elektron. 18 elektron bagaimana buatnya? 1S2. Tinggal ulangi. 2S2, 2P6, 3S2. Ini dijumlah 12. Masih pindah ke 3P. Nah, P ini maksimum 6, maka 3P6. Ya, sekarang 21SC berarti punya 21 elektron. Maka dia mulai 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Setelah 3P6 dia harus pindah ke 4S. 4S2 kita jumlah 2, 2, 6, 10, 2, 6, 18 tambah 2, 20, ya 21. Nah, setelah 4S pindah kemana lagi dia? Pindah ke 3D. Maka di sini 3D1. Sekarang kalau 25, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Nah, berapa ini? 10, 2, 2, 6, 10, tambah 26, 18, tambah 2, 20. Nah, habis 4S, dia harus pindah ke 3D. Nah, 3D-nya 3D berapa? Karena dia 25, maka ini kurang 5, maka 3D5. Nah, D itu maksimum 10. Nah, sekarang kalau misalnya yang 33 AS, kita buat konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ini sudah 10, 20. Habis 4S2 3D. 3D. D itu maksimum 10, 3D 10. 10, 20, 30, ini 33 kurang 3. Maka habis 3D dia harus pindah ke 4P. 4P. 4P berapa? Karena 30 kurang 3, maka ini 4P3. Nah, sekarang dari konfigurasi elektron ini bagaimana hubungannya dengan sistem periodik? Nah, yang kita lihat untuk berhubungan dengan sistem periodik, kulit terluar. Nah, kulit terluar itu kita lihat dari angka-angka ini. Angka 2, berarti ini kulit kedua. Nah, kulit itu menyatakan periode. Berarti ini periodenya periode 2. Golongannya lihat dari mana? Dari jumlah kulit ini. S dengan P, 2 tambah 2, 4. Maka ini golongan 4A. Nah, sekarang yang ini, kulit terluarnya berapa? Nah, kulit terluarnya itu 3 ini. Angka yang paling tinggi. Maka 3 ini menyatakan periode. Periodenya 3. Golongannya berapa? Kulit terluarnya ada 2. Maka dia golongan 2A. Nah, sekarang yang 15B, kulit terluarnya berapa? Kulit terluarnya yang 3 ini. Jadi dia
periode 3. Golongannya 5A. 2 ditambah 3, 5. Sekarang yang 18. Periode keberapa? Kita lihat ini kulit terluarnya. Ada 3. Periode 3. Golongannya ada 2 dengan 8. 2 dengan 6. 2 dengan 6 dia menjadi 8. 5, 6, 7, 8A. Nah, mengapa golongan A? Karena dia berakhir dengan sekulit SP atau S saja. Jadi golongan A itu S atau S dan P. Nah, sekarang yang 21. 21 ini kulit terluarnya yang mana? Kulit terluar itu angka yang paling besar, 4. Nah, ini berarti periode 4. Nah, golongannya golongan berapa? Karena sesudah S ada D dan D-nya tidak penuh, maka ini golongannya golongan B. SD itu golongan B. Golongannya kalau berapa? 2 tambah 1, maka golongan 3B. Nah, sekarang N, 25 mN. Kulit terluarnya berapa? 4. Maka periode 4. Golongannya berapa? Karena ini D-nya tidak penuh, maka 2 tambah 5, 7. 7B. Nah, yang 33S, periode berapa? Periodenya kita hitungan ini, karena 4-nya ada 2. Periode 4. Golongan, kita lihat, ini S dan P. Nah, S dan P 2 ditambah 3, 5. Nah, karena dia S dan P, maka golongannya 5A. Jadi 3D ini tidak dihitung. Jadi yang dihitung 4S dan 4P. Jadi 2 ditambah 3 jadi 5A. Jadi kesimpulannya kalau sekulit terakhirnya S atau S dan P itu golongan A. Kalau S dan D itu golongannya golongan B. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menentukan harga N, L, M, S untuk elektron terakhir dari unsur. Nah, ini kasih contoh banyak, ada 7. Jadi nanti kamu harus bisa. Nah, ini untuk menjawabnya kita harus buat konfigurasi elektron dulu. 1s2, 2s2, 2p2. 2p2 ini yang terakhir kan? Maka kita buat kotaknya. 2p2 isinya 2 elektron, 1, 2. Ini karena dia 2P, maka harga N-nya sama dengan 2. Harga L-nya, P itu punya harga 1. Ini min 1, 0 plus 1. Maka harga M-nya, ini yang terakhir 0. Harga S-nya sama dengan plus setengah. Jadi kalau panah ke atas itu plus. Kalau dia panahnya ke bawah min. Jadi berapa harga elektron, harga N, L, M, S untuk elektron terakhir dari unsur 6C ini harganya. Untuk 6C. Sekarang kalau untuk 8O, 1S2, 2S2, 2P4. Nah, kita buat 2P4. 1, 2, 3, 4. Ini elektron yang terakhir. Ini min 1, 0 plus 1. Ini 2P4. Nah, 2P4 itu N-nya sama dengan 2. L-nya sama dengan 1. M-nya sama dengan, karena dia di sini, maka min 1. Terus S-nya berapa? S-nya
Sekarang yang ketiga, 11Na. 11Na itu kita buat 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, 3S1 ini berarti orbitalnya hanya 1. 3S1. Maka berapa harga N-nya? N-nya 3. L-nya berapa? 0 karena sekulit S. M-nya berapa? 0 juga. S-nya berapa? Karena panah ke atas maka plus setengah. Nah, terus yang 13AL. 13AL kita buat konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, 2, 2, 6, 10, 13 sebenarnya. Maka yang elektron terakhir yang ini 3P1. 3P1. Nah, berapa N-nya? N-nya sama dengan 3. L-nya sama dengan, karena P1. M-nya sama dengan, nah, P ini kotaknya 3. Salah. Ini min 1. 0 plus 1. Maka M-nya min 1. S-nya plus setengah karena panah ke atas. Terus 17Cl. 17Cl. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Nah, kita buat yang 3P5 ini. 3P5. P itu kotaknya 3. Orbitalnya 3. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini elektron terakhir 3P5. Maka N-nya sama dengan 3. L-nya sama dengan 1. M-nya sama dengan min 1, 0 plus 1, 0. S-nya sama dengan min setengah karena panahnya ke bawah. Sekarang kalau yang 25Cl bagaimana? 24Cl, 24Cl. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, baru 18. 4S2, 3D4. Nah, yang terakhir berarti 3D4. D itu orbitalnya ada 5. 3D4. Jadi isinya 1, 2, 3, 4. Elektron terakhir yang ini. Maka N sama dengan 3. L sama dengan 2. Ini min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. NLM. M-nya jadi plus 1. S-nya panah ke atas plus setengah. 28Ni. 28Ni. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8. 10, 28. 3D8 kita buat kotaknya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3D8. Nah, ini yang elektron terakhir. Maka N-nya sama dengan 3. L-nya sama dengan 2. M-nya sama dengan, ini min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Ini yang terakhir, maka M-nya 0. S-nya berapa? Min setengah karena panahnya ke bawah. Demikianlah contoh-contohnya. Nanti kalian harus buat sendiri dengan contoh soal yang lain.